Halo semuanya, perkenalkan saya Maksimal Perdede dari kampus Politeknik Negeri Batam, program studi D3 Teknologi Geomatika, mata kuliah Survei GNSS, dan materi kali ini adalah tentang aplikasi GNSS di bidang kadaster. Nah, sebelum kita masuk ke pengaplikasian GNSS-nya, kita harus mengetahui apa itu GNSS. Nah, GNSS adalah Global Navigation Satellite System, yang dimana merupakan sebuah teknologi canggih yang memungkinkan kita mengetahui posisi, kecepatan, dan waktu yang secara akurat. Nah, anggap aja GNSS ini seperti kompas digital global yang bekerja menggunakan bantuan dari satelit di luar angkasa. Salah satu sistem GNSS sendiri, seperti yang kita ketahui atau yang kita gunakan di Google Maps, adalah GPS, di mana GPS adalah sistem GNSS tertua dan paling banyak digunakan. Saat ini GNSS dikelola oleh Amerika Serikat. Nah, langsung saja kita ke aplikasi GNSS di bidang kadaster. Yang pertama, mengukur batas tanah dengan GNSS. Jadi surveyor mengukur dan menentukan lokasi batas tanah dengan presisi tinggi hingga sentimeter, di mana hal ini membantu menghindari sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik. Mungkin ada yang bertanya ya, untuk apa sih mengukur batas tanah menggunakan GNSS? Kan bisa pakai meteran atau metode tradisional lain. Nah, kita kasih kasus atau contoh, katakanlah kita mempunyai 100 hektar lahan sawit di desa. Nah, jadi 100 hektar lahannya ini kita mengukur batasnya dengan meteran atau rambu ukur ya, lebih panjangnya. Nah, jadi setiap sudutnya itu kita tandai dengan patok kayu yang biasa. Jadi setiap sudut ada patok kayu untuk tanda bahwa lahan ini adalah batas lahan sawit kita, 100 hektar. Nah, hal ini kan nggak pasti, kita nggak akurat, nggak ada bukti yang jelas juga, nggak ada sertifikatnya. Nah, itu yang bikin konflik dengan tetangga sekitar. Jadi bisa aja mereka klaim bahwa itu batasnya nggak akurat, itu lahan kami, bukan lahan kalian, bisa aja dibilang kayak gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari konflik itu, disinilah fungsinya mengukur batas tanah dengan GNSS, di mana hasil dari pengukuran GNSS ini sangat bagus ya, karena lokasi batas tanahnya diukur dengan presisi atau ketelitian yang tinggi, yaitu sentimeter. Nah, jadi dari data hasil pengukuran GNSS ini, kita bisa dapat sertifikat tanahnya. Nah, dengan sertifikat itu kita bisa dengan jelas memberitahu bahwa lahan 100 hektar ini adalah milik kita, karena berdasarkan dari data yang objektif. Seperti yang tertulis ini, hal ini membantu menghindari sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik. Jadi nggak ada lagi yang bisa klaim-klaim bahwa ini milik kami, bukan milik kalian. Nah, yang kedua, membuat peta tanah digital. Nah, seperti contoh sebelumnya, dari data pengukuran GNSS yang kita gunakan tadi, kita dapat membuat peta digital langsung dari data di GNSS-nya. Nah, peta-peta ini biasanya digunakan untuk syarat pendaftaran sertifikat tanah di BPN ya. Jadi peta tanah ini cukup penting untuk pendaftaran sertifikat tanah. Nah, yang ketiga ada mempermudah pendaftaran tanah. Dengan menggunakan GNSS, tentu dapat mempermudah pendaftaran tanah di BPN, karena prosesnya pengukurannya jadi jauh lebih cepat dan efisien dibanding menggunakan metode tradisional. Jadi itu mungkin sedikit aja ya contohnya 3 aplikasi di bidang kadaster. Kesimpulannya adalah GNSS merupakan teknologi global yang bekerja seperti kompas digital, memberi kita posisi, kecepatan, dan waktu akurat dari satelit. Khususnya dalam bidang kadaster, GNSS sangat penting membantu mengukur batas tanah dengan presisi tinggi, menghasilkan peta tanah digital yang akurat, dan mempercepat proses pendaftaran tanah di BPN.
jadikan semuanya lebih efisien dan transparan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai aplikasi GNSS di bidang kadaster. Saya izin pamit. Terima kasih.